Jelang lamar Muhammadiyah, Mas Oh iya Fahri. betul ya, November ya. Ya. Nah, menurut Mas Fahri itu siapa sih yang cocok untuk menggantikan Pak Haidar Nasir? Oh, waduh, ya memang ini satu event yang cukup besar ya. Salah satunya adalah pemilihan ketua umum. Ya. Tapi saya pun mempelajari ya dalam sejarah itu ternyata Muktamar Muhammadiyah itu cenderung sepi, kurang dinamis. Itu karena mungkin celahnya nggak ada. Nah, pertama karena Muhammadiyah nggak memilih ketua umum, kan nggak memilih ketua umum langsung. Ini nomor 1, nomor 2 yang dipilih adalah formatur kan. Nah, formatur inilah yang nanti, formatur itu 13 orang ya. 13 orang ini yang kemudian memilih ketua umum dan sekretaris umum. Jadi dinamikanya itu memang kurang berbeda ketika memilih ada calon ketua umum gitu ya. Biasanya kalau ada calon ketua umum kan kampanyenya ada kan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini kan. Di Muhammadiyah kan sistemnya tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pimpinan ya, tokoh-tokoh nasional itu diminta untuk menjadi pimpinan, bakal calon, itu kan ada suratnya. Salah satunya tidak boleh terlibat dalam politik. Jadi automatically yang nanti maju menjadi pimpinan Muhammadiyah bukan orang politik. Padahal biasanya yang bikin rame itu orang politik. Kira-kira. Justru yang meramaikan biasanya kan ada intrik politik dan sebagainya. Ya, mungkin ya itu analisis ya. Saya kira itu sehingga orang-orang yang muncul itu adalah orang-orang yang memang ya mungkin semangat dakwahnya itu persentasenya tinggi lah, 50% ke atas lah ya, hampir 100% mungkin. Dan ini menurut sampean itu bagus atau jelek? Ya secara organisasi sih bagus. Artinya organisasi itu rapat gitu loh, susah dimasukin kepentingan politik. Kepentingan pemerintah. Iya, itu yang ketiga. Nah, yang ketiga, jadi pimpinan Muhammadiyah itu harus ikhlas loh, karena meskipun dia ikut bangun rumah sakit, ikut bangun kampus dan sebagainya, kan semuanya milik organisasi. Tidak boleh ada dualisme yayasan dan sebagainya. Makanya sebenarnya kalau di daerah itu ada sekolah Muhammadiyah di bawah yayasan itu memang itu agak kurang pas sih. Mungkin dalam sejarahnya memang ada ini, tapi Muhammadiyah sendiri itu sebagai satu organisasi berbadan hukum, sehingga orang nggak bisa dalam tanda kutip cawe-cawe ya pimpinan. Jadi misalkan nanti kamu jadi pimpinan, lalu kamu berhasil membangun perguruan tinggi yang godin, tapi ketika kamu udah nggak jadi pimpinan ya udah kamu bukan siapa-siapa gitu kan, dalam arti nggak ada kepemilikan pribadi dan sebagainya. Nah dari sisi itulah banyak yang ketika diminta jadi pimpinan Muhammadiyah mungkin agak mikir-mikir. Buat apa? Nah, buat dalam arti memang semangat dakwahnya memang harus benar-benar apa ya? Bersih hatinya. Iya, dan dakwahnya 100%. Nah, yang keempat, orang Muhammadiyah itu nggak bisa disuruh milih salah satu calon, paham nggak? Karena nggak ada tradisi yang sangat kuat untuk taklid pada satu tokoh tertentu. Misalnya aku nih ketua umum, saya instruksikan seluruh milih calon A, kan nggak mungkin, susah itu. Kalau di kalangan warga Muhammadiyah pasti ada yang protes. Kenapa seperti itu? Jadi budaya protesnya, pimpinannya diprotes itu sesuatu yang sangat wajar dan itu menjadi hal biasa. Makanya susahnya mungkin di situ. Jadi ya, dipolitisasi untuk memilih satu kelompok tertentu memang agak susah. Nah dari situlah kemudian memang Muhammadiyah itu jumlahnya besar, tapi agak susah untuk ibaratnya itu disetir. Makanya ada istilah orang Muhammadiyah itu bisa baris tapi nggak bisa ngumpul. Baris itu artinya rapi dalam sisi organisasi. Nah, nggak bisa ngumpulnya ya karena itu tadi masing-masing punya ini. Nah, misalnya kayak amal usaha sekolah, rumah sakit. Dulu mungkin kita mengira itu dari pusat mengharuskan ini harus ada ini. Ternyata nggak juga loh itu. Itu dari bawah memang. Dari bawah kemudian ada keinginan membangun, lalu kemudian pusat membantu jaringan. Ternyata begitu ya. Sehingga amal usaha itu tumbuh dari bawah. Jadi bukan dari atas diturunkan, kamu harus tapi dari bawah dari bawah untuk Muhammadiyah. Iya, dan itu udah dari bawah ketika jadi milik pusat kan seluruh amal usaha rumah sakit ini kan milik pusat, meskipun pengelolaan
Wakaf semuanya milik Muhammadiyah. Meskipun yang bangun dari bawah ya, nah dari sisi itulah yang kemudian membuat relatif ya dalam muktamar itu sepi dan adem ayem gitu kan, mereka selalu adem ayem gitu. Berbeda dengan misalnya Orto IMM atau mungkin IPM pemilihan ketua umum ya? Iya, ketua umum. Atau ya. formatur ya? Ya, formatur dulu, lalu dipilih ketua umum, kapit-kapitnya. Yang milih formaturnya atau ada pemilihan? Formaturnya. Oh, kalau IMM sekarang kan milih ketua umum. Oh ya, voting ya, kertas ya. Calon ketua umumnya nongol sekarang. Kalau dulu kan formatur terus baru milih ketua umum formaturnya. Kalau IPM mungkin sama Muhammadiyah. Iya, memang itu meminimalisir politik dagang sapi lah bahasanya ya, supaya tidak ada yang dan sebagainya. Jadi ya kalau muktamar besok siapa yang cocok jadi pengganti Pak Haidar ya mungkin masih tetap Pak Haidar, kemungkinan besar ya kita nggak tahu ya muktamar, tapi ada banyak tokoh yang mungkin oke lah ya, misalnya Pak Abdul Mukti, Pak Busro Mukodas, terus mungkin juga Pak Dahlan Rais. Ada banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh yang, nah kita mengharapkan justru nanti di formaturnya ada representasi anak muda ya, nah, gitu, yang kira-kira 40-an, 50 ke bawah lah gitu kan. Kalau 40 ke bawah masih terlalu muda kayaknya, tapi ya oke lah. Jadi memang tradisinya formatur itu 50 ke atas. Selama ini ya, karena dianggap, tapi ya mungkin ada representasi tokoh-tokoh muda depannya. Memang mungkin. Jadi saya nggak tahu nih, ya siapapun yang jadi ketua ya kita berharap itu memang yang terbaik aja ya. Terbaik dan semoga ya mempunyai niat yang baik juga. Oke. Oke, makasih Mas Ari ya. Yuk.